Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS pada tahun 2024. Pada video kali ini saya akan kembali membahas soal TIU yang berbasis HOTS ya. Ini submaterinya tentang aritmatika sosial. Saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Pak Ahmad membeli 3 kodi kaos dengan harga Rp1.800.000. Kemudian kaos-kaos tersebut dijual lagi dengan harga Rp420.000 tiap lusin. Maka hasil penjualan yang diperoleh Pak Ahmad adalah A. Untung sebesar Rp320.000, B. Untung sebesar Rp30.000, C. Untung sebesar Rp300.000, D. Rugi sebesar Rp300.000, E. Rugi sebesar Rp30.000. Oke, kita bahas ya. Nah, diketahui bahwa harga beli kaos itu tadi Rp1.800.000 ya. Nah, jumlah kaos yang dibelinya itu ada 3 kodi. Jadi, untuk satu kodinya kan ada 20 buah. Berarti kalau kita kalikan, itu 3 kali 20 menjadi 60 buah kaos. Dan itu setara dengan 5 lusin ya. Oke, harga jualnya itu kan Rp420.000 per lusin. Nah, yang ditanyakan itu untung apa rugi ya Pak Ahmadnya. Nah, kita tentukan dulu ya harga jualnya itu totalnya berapa nih. Semuanya itu adalah Rp420.000 per lusin dikali totalnya ada 5 lusin ya. Jadi menjadi Rp2.100.000. Nah, jadi harga total jual untuk 5 lusin. Kemudian kita tentukan nih apakah ini untung atau rugi, yaitu dengan harga jual dikurangi harga beli. Tadi harga beli awalnya itu adalah Rp1.800.000 ya. Nah, tinggal dikurangi Rp2.100.000 dikurangi Rp1.800.000. Dan ini ada sisa Rp300.000. Dan ini tidak negatif ya, artinya ini adalah keuntungan. Maka yang paling tepat jawabannya adalah untung Rp300.000 atau C ya jawabannya. Oke, kita langsung soal yang kedua. Pak Roni menjual 50 buah mobil-mobilan dengan harga tiap mobil-mobilan adalah Rp3.000. Jika setelah menjual semua mobil-mobilan, ternyata Pak Roni mengalami kerugian sebesar Rp25.000. Maka harga pembelian seluruh mobil-mobilan itu adalah A. Rp100.000, B. Rp125.000, C. Rp150.000, D. Rp175.000, E. Rp200.000. Oke, jadi ini ditanyakan harga pembeliannya ya. Oke, kita bahas. Jumlah mobil-mobilannya itu kan ada 50. Nah, harga jualnya itu Rp3.000 dan kerugiannya adalah Rp25.000. Ini yang diketahui dari soal itu. Pertama, kita hitung besar harga seluruh mobil-mobilan atau jumlah mobil-mobilan yaitu 50 dikali harga jualnya itu Rp3.000. 50 kali Rp3.000 hasilnya adalah Rp150.000. Nah, kemudian karena mengalami kerugian ya, besar harga beli mobil-mobilan sebenarnya dapat ditentukan yaitu dengan harga jual ditambah harga rugi. Berarti Rp150.000 ditambah Rp25.000. Jadi harga belinya itu adalah Rp175.000. Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ahmad membeli sebuah sepeda dengan harga Rp2.250.000. Sebulan kemudian Ahmad menjual sepeda tersebut dan mengalami kerugian 20%. Harga jual sepeda tersebut adalah A. Rp2.300.000, B. Rp2.150.000, C. Rp2.000.000, D. Rp1.800.000, E. Rp1.750.000. Oke, kita bahas ya. Tadi diketahui harga belinya itu adalah Rp2.250.000. Kemudian kerugiannya itu persentasenya adalah 20%. Nah, ditanyakan itu harga jual sepedanya berapa. Nah, pertama kita menentukan besar harga penjualan. Nah, ini dapat dihitung dengan 20% tadi ya, itu setara dengan 20/100 dikali Rp2.250.000 ya harga belinya. Hasilnya itu adalah Rp450.000.
Kemudian harga jual sepeda tersebut kita tentukan dengan harga beli dikurangi tadi kerugiannya, persentasenya. Oke, 2.250.000 dikurangi 450.000. Jadi totalnya harga jualnya menjadi 1.800.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah A. 50/1, B. 40/1, C. 30/1, D. 20/1, atau E. 10/1. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, diketahui ya untuk jaraknya itu adalah 120 km tadi untuk mobil. Nah, kalau dirubah ke meter ya, kita samakan kan tadi jarak jalan kaki itu adalah meter. Maka kita samakan untuk jaraknya itu meter. Jadi 120 km itu setara dengan 120.000 km. Kemudian waktu. Waktu juga kita samakan ya. Untuk waktu itu ada 2 jam ya. Kalau dibuat detik itu ya menjadi 2 kali 3.600 ya. Jadi 7.200 detik. Nah, untuk jalan kaki, nah tadi jaraknya udah 100 meter, kemudian waktunya 2 menit, kita rubah menjadi detik, 2 kali 60 itu 120 detik. Oke, itu ya. Jadi satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, oke, langsung ke perbandingan ya. Perbandingan kecepatan mobil dan pejalan kaki ini, pertama kita menghitung kecepatan mobil dulu ya. Rumusnya kan untuk mengetahui percepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya adalah 120.000 dibagi waktunya adalah 7.200 second atau detik. Jadi kita coret ya, yang atasnya nolnya 2, yang bawah nolnya 2, berarti tinggal 1.200 dibagi 72 itu menjadi 200 diperkecil 200/12 atau 50/3. Oke. Selanjutnya untuk kecepatan pejalan kaki. Ya, tinggal hitung tadi jaraknya itu 100 dibagi waktunya 120. Ini diperkecil menjadi 5/6. Selanjutnya perbandingannya ini ditulis seperti ini ya. Perbandingan yang pertama itu yang pakai mobil, yang P2 itu pejalan kaki. 50/3 dibagi dengan 5/6. Oke, ini tinggal kalau bentuknya seperti ini tinggal dibalik ya. 50/3 itu menjadi dikali 6/5, yang asalnya 5/6 menjadi 6/5 kalau dikali ya. Hasilnya itu tinggal kali 50 kali 6 itu hasilnya 300, dan 3 kali 5 itu hasilnya 15. 300/15 itu bisa diperkecil menjadi 20/1. Jadi perbandingannya itu adalah 20/1, atau jawabannya yang D ya. Ini lumayan agak rumit ya untuk soal yang ini. Ya, ini agak hot ya, sangat hot sih. Oke, kita langsung saja untuk soal berikutnya. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri adalah 3/7/9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri itu 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah titik-titik. A. 210 butir, B. 190 butir, C. 152 butir, D. 133 butir, E. 112 butir. Oke, langsung kita bahas saja. Oke, diketahui ya bahwa Fajri, Fadil itu tadi perbandingan kelerengnya 3/7/9. Kalau Fajri dan Fikri itu dijumlahkan kelerengnya, totalnya adalah 96 butir. Yang ditanyakan jumlah kelereng mereka bertiga nih, berarti Fajri, Fikri, dan satu lagi Fadil. Kalau yang Fadil belum diketahui ya. Oke, sekarang kita pertama untuk menjawabnya, jumlah kelereng Fajri dan Fadil itu dapat dihitung ya pakai persamaan ini. Tadi kan totalnya itu 3/7/9.
Oke, kita jumlahkan ini totalnya per 39. Oke, kali 96, totalnya yang 96. Kenapa ini yang bawah cuma 3 dan 9? Karena ini yang milik perbandingan yang Fajri, yang 3 ini yang bawah. Kalau yang 9 ini adalah yang Fikri. Oke, ini yang kali 96 itu adalah total Fajri dan Fikri. Oke, tinggal hitung aja. 9 ini totalnya 3 ditambah 7 ditambah 9 itu totalnya 19. Kalau yang bawah 3 tambah 9 itu adalah 12 ya. Tinggal dikali 96. Oke. Ini totalnya kalau dikalikan ini bagi ini menjadi 152 buah. Atau jawabannya yang C ya. 150 buah atau jawabannya yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio. Kemudian 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin campak 2 kali lipat dari vaksin polio. Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah A. 25, B. 22 balita, C. 16 balita, D. 15 balita, atau E. 11 balita. Kita bahas langsung. Oke, total balita itu totalnya ya 30 ya. 30. Karena ini tadi hasil pendataan. Kemudian balita yang diberi vaksin campak dan polio ada 6. Belum pernah diimunisasi 3. Kemudian balita yang diberi imunisasi polio itu belum diketahui. Dan balita yang diberi imunisasi campak itu 2 kali. Ya, oke. Ini kasus diagram pen ya, kita tulisnya. Oke. Nah, pertama ini yang ditanyakan banyak balita yang diberi imunisasi campak 2 kali ya. Oke. Kasus di atas itu dapat disajikan. Oh ya, ini. Oke, campak itu 2 kali dari ini ya, min 6. Min 6 itu kenapa? Karena ini sudah sama polio gitu. Ya, sama polio. Kemudian X min 6. X min 6 itu kan X itu adalah yang polio yang belum diketahui, min 6 itu karena sudah campak dan polio gitu ya. Kemudian banyak balita yang dapat imunisasi sebagai berikut. Jadi banyak balita yang dapat imunisasi campak itu ditentukan dengan ini 2X min 6 ya. 2X min 6 ditambah 6 ditambah X min 6 ditambah 3. Oke, nih kita hitung ya 2X ini bisa dijumlahkan dengan X jadi 3X. Kemudian ini min 6 plus 6 itu menjadi hilang. Kemudian min 6 plus 3 itu jadi tinggal min 3. Nah, berarti ini pindah ruas ya, yang nomor 3-nya, min 3-nya menjadi plus. Jadi 33 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 33 dibagi 3 atau sama dengan 11 ya. Jadi 2K untuk nilainya itu kan 2X atau 2 kali ya, sama dengan 2 dikali 11. Jadi totalnya ada 22 yang sudah diimunisasi campak ya. Tuh. Oke, itu jawabannya berarti yang B. Ya, yang B. Ya, lumayan panjang ya untuk pembahasannya. Nah, oke, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.